Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Andriani Syam, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Nomor peserta 2015 031 83909. Nomor induk mahasiswa 22335023 LPTK Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di SMA Negeri 5 Bantaeng dengan materi penyimpangan sosial, submateri bentuk-bentuk penyimpangan sosial pada siswa kelas 10 SMA. Berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon saran serta kritikannya untuk kegiatan pembelajaran saya yang lebih baik. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Nah, absennya itu Ibu kirimkan linknya Ibu. Oke, Ibu kirimkan ya sekarang. Nah, oke, seperti yang kalian lihat di depan, daftar hadir sudah menunjukkan bahwa alhamdulillah hadir semua untuk pembelajaran saat ini. Langkah selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran, tetapi sebelum kita memasuki pembelajaran, sebagai umat muslim, segala sesuatu yang akan kita lakukan sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu. Maka dari itu Ibu akan menunjuk Sahrul. Silakan dipimpin temannya untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Oke, silakan Sahrul. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Kalian cinta tidak dengan bangsa Indonesia? Cinta. Hadirin, persilakan berdiri. Cinta Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Jadi materi hari ini itu lanjutan dari materi kemarin atau pekan yang lalu. Pekan yang lalu kita sudah membahas tentang perilaku menyimpang atau biasa disebut dengan penyimpangan sosial. Biasa disebut dengan penyimpangan sosial. Berarti materinya masih ingat, Pak? Kalau begitu Ibu mau bertanya. Menurut kalian, kalau ada pengendara, baik itu bermotor atau bermobil, kemudian menerobos jalanan, apakah itu termasuk perilaku menyimpang atau tidak? Termasuk. Alasannya? Karena melanggar aturan lalu lintas. Nah, kegiatan kita hari ini, ya, seperti yang Ibu informasikan tadi bahwa lanjutan dari materi yang kemarin. Hari ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang itu adalah sesuatu yang harus bisa kita hindari sebenarnya. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini,
tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan selesainya materi hari ini, kalian bisa menganalisis bentuk-bentuk perilaku menyimpang yang terjadi di lingkungan masyarakat atau penyimpangan yang sering kalian temui di dalam masyarakat. Ya. Nah, selanjutnya ya kita akan memasuki materi intinya. Ibu akan menampilkan PPT terkait dengan materi bentuk-bentuk interaksi sosial. Dari sini kalian harus memperhatikan dengan baik materi yang akan Ibu tampilkan. Silahkan diamati ya. Nah, siapa yang sering Iya. Jadi itu ya. Itu materi dari PPT yang Ibu tampilkan terkait dengan bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Nah, sekarang dari materi tersebut ada yang mau dipertanyakan? Masya Allah. Oke, silakan dipertanyakan. Ayo. Eki, silakan. Ya, silakan. Bagaimana jika ada orang yang suka bolong? Apakah itu tentang penyimpangan sosial? Bagaimana, Dede? Ketika ada teman kita, ada orang yang suka bolos, termasuk itu penyimpangan atau tidak? Siapa yang bisa jawab? Nurul Hidayat. Termasuk atau tidak? Termasuk karena melanggar aturan sekolah. Jadi Kasmawan, kalau ada anak yang suka bolos, berarti itu termasuk penyimpangan. Karena kenapa? Karena melanggar aturan sekolah. Sudah ada aturan sekolah yang harus ditaati oleh siswa-siswi. Oke, jadi bolos, tidak mengikuti pembelajaran, sering alpa tanpa keterangan, berarti itu sudah termasuk penyimpangan. Oke? Sudah ya? Nah, sekarang berdiri. Silahkan menghitung. 1, 2, 3. Sekarang Kasmawan, hitung 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, Tiga, 1, 2, 3, 1, dua. 3. Nah, nomor kepala 1 silahkan bergabung di nomor 1. Kepala 2 pun demikian dan seterusnya. Aku di mana? Oke, sudah? Sekarang dikembalikan LKPD ya. Nah, LKPD ini yang akan kalian kerjakan dalam kelompok. Kelompok apa di sini? 1. Kelompok 2.
silahkan dikerjakan sesuai dengan arahan dari MPPD tersebut. Ya, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, silakan. Oh, elektronik. Yang kedua itu, mengapa hal tersebut terjadi? Salah satu penyebabnya yang kedua itu ekspektasi. Nah, sekarang sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau begitu kelompok yang mana dulu yang mau tampil duluan? Kelompok 1. Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ya. Ya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan lembar jawaban kami dengan tema bentuk-bentuk penyimpangan sosial yang akan dibacakan oleh Saudari Mama. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, yaitu menurut kami, bentuk penyimpangan yang terjadi adalah kriminalitas dan kejahatan. Yang kedua, salah satu penyebab terjadinya adalah faktor ekonomi yang mendesak sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan meskipun harus mengorbankan pihak lain. Pemecahan masalah yaitu pemerintah bersama masyarakat agar senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan agar pelaku kejahatan tidak mempunyai kesempatan untuk melancarkan aksinya. Selain itu juga harus ada sanksi tegas bagi pelaku agar memiliki efek jerah. Baiklah, kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang akan bertanya, yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Oke. Baiklah, dari kelompok 3, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, saya di sini akan bertanya, mengapa ada penyimpangan yang dapat bersifat positif? Baik, pertanyaan yang kami terima. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Syahrul. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan menutup presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2.
Bongkar jawaban diskusi kami dengan tema bentuk-bentuk penyimpangan sosial yang akan dilanjutkan serta dibacakan oleh saudara Nina. Bentuk penyimpangan yang terjadi adalah kenakalan remaja. Salah satu penyebabnya adalah sosialisasi yang tidak sempurna dan pengaruh lingkungan sepermainan. Yang ketiga, buatkan laporan hasil diskusi kelompok Anda. Pemecahan masalah yaitu para siswa harus diberikan bimbingan terkait nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian juga harus ada kerjasama pihak-pihak yang terkait, baik itu orang tua, guru, pihak sekolah, dan masyarakat agar permasalahan yang melibatkan anak remaja bisa Itu hasil diskusi kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Baiklah, saya persilakan dengan Bapak. Baik, pertanyaannya adalah kenapa kenakalan remaja bisa terjadi? Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 sudah tampil. Sekarang giliran kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami dengan tema bentuk-bentuk penyimpangan sosial yang merupakan salah satu contohnya adalah penyimpangan sosial. Bentuk penyimpangan sosial yang terjadi adalah penyimpangan seksual. Baik, jadi salah satu penyebab terjadinya penyimpangan seksual adalah keadaan mental yang terguncang akibat pernah menjadi korban pelecehan sehingga memilih menjadi penyuka sesama jenis. Pemecahan masalah yaitu dengan melakukan pendekatan personal dengan memberikannya pemahaman dan nilai serta norma yang ada dalam masyarakat. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Jika ada yang bertanya, silakan. Kami persilakan yang hormat. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, apa saja contoh yang lain dan selain dari contoh yang disebutkan tadi? Contoh penyimpangan. LGBT. Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang dijawab oleh saudara Putri. Baik, ada contoh lain dari pelecehan atau LGBT, yaitu tentang kekerasan yang dibentuk dari orang tua yang datangnya pemicu dari orang tua, yaitu trauma seperti kekerasan sarang anak-anak. Bagaimana dengan jawaban kami? Apakah bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Baik, sekian presentasi kami. Bila kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi coba diperhatikan semua karena kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah tampil, maka Ibu akan mengambil sebuah kesimpulan ya terkait dengan pemaparan hasil diskusi yang kalian laksanakan tadi. Yang pertama, di kelompok yang kelompok 1 ya. Di kelompok 1 membahas tentang penyimpangan sosial, bentuk kriminalitas atau kejahatan. Yang harus kalian pahami seperti yang dijawab oleh kelompok 1 tadi, bahwa kejahatan itu disebabkan karena pertama adalah faktor ekonomi. Ya. Mereka sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Akhirnya mereka jalan satu-satunya adalah melakukan kriminalitas. Ya. Meskipun mereka tahu itu adalah salah, tetapi karena terdesak oleh faktor ekonomi, akhirnya mereka melakukan hal tersebut. Dari hal-hal tersebut itu ada beberapa solusi sebenarnya yang bisa kita jadikan sebagai pemecah
mereka. Mereka mau diakui di seluruh tempat mereka berada. Khususnya adalah ketika mereka berada di luar. Salah satunya adalah dengan mengikuti gaya mereka. Ya, orang dewasa meskipun belum cukup umur, tetapi karena mau dianggap, ya, itulah. Ya. Selain dari rokok, ada juga tawuran. Ya. Persoalan kecil dibesar-besarkan. Kan? Banyak kok. Nah, kemudian kelompok 3. Kelompok 3 itu membahas tentang bentuk penyimpangan seksual. Bentuk penyimpangan seksual di sini adalah kelainan dalam hal tersebut. Kenapa demikian? Ya, ada orang yang suka sama lawan jenisnya itu normal, ya. Yang tidak normal itu adalah ketika sesama jenis mereka saling menyukai. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama itu adalah faktor lingkungan. Kemudian faktor psikologi, adanya gangguan mental, adanya gangguan atau adanya rasa traumatik karena persoalan-persoalan yang muncul di masa lampau misalnya. Adanya rasa tidak percaya karena mungkin karena sudah disakiti oleh pacarnya misalnya. Ya bisa jadi pelampiasannya ke sesama jenis. Karena pikir kalau sesama jenis tidak mungkin ada sakit itu. Nah, sebagai bahan kesimpulan bahwa bentuk-bentuk penyimpangan sosial, ya, bentuk-bentuk penyimpangan sosial yang sudah kita bahas bersama mulai dari kriminalitas dan kejahatan, kemudian perilaku gaya hidup, ya, penyimpangan gaya hidup, kemudian ada yang namanya kenakalan remaja, ada yang namanya penyalahgunaan obat-obatan terlarang, kemudian ada lagi yang disebut sebagai perilaku hidup hedonisme, ya, yang bergaya kebarat-baratan. Penyimpangan sosial yang terjadi demikian itu banyak faktor yang mempengaruhi. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Internalnya itu adalah ketika ada rasa tidak percaya diri. Ada rasa tidak percaya diri dalam hatinya bahwa tidak bisa Pak begini. Akhirnya karena mau mencapai hal tersebut, hal yang dia inginkan, ya, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penghargaan kepada kelompok terbaik. Penghargaannya itu, ya, kelompok terbaik untuk kegiatan hari ini adalah kelompok 3. Ya. Apa setelah? Penilaiannya kenapa mereka dianggap terbaik? Pertama, kekompakannya. Kemudian yang kedua, cara menjawabnya. Ya, ada aksi reaksinya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya bisa ditingkatkan kembali. Ya, oke? Nah, sekarang Ibu mau bertanya mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Pertanyaannya begini. Pembelajaran apa yang kalian dapatkan hari ini? Penyimpangan sosial. Nah, penyimpangan sosial. Artinya di pembelajaran hari ini kalian sudah mengetahui apa itu penyimpangan sosial, terkhusus bentuk-bentuknya. Ya, bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Kemudian pertanyaan berikutnya. Senangnya mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Apa yang menyebabkan kalian senang? Karena ketawa-ketawa beda. Karena kenapa? Karena ada hal baru yang belum kita ketahui, akhirnya kita ketahui hal itu.
melalui kuisis ya. Silakan dibuka grupnya dan kemudian langsung mengerjakan soal yang ibu kirimkan di link kelas kalian. Silakan. Oke, sudah selesai semua ya? Ya. Nah, sebentar Ibu akan cek kerja kalian melalui kuisis. Ya. Nah, sekarang sebelum Ibu menutup pembelajaran kali ini, ya, Ibu akan memberikan kesimpulan bagaimana pembelajaran kita pada hari ini. Di dalam pembelajaran hari ini kita sudah membahas tentang bentuk-bentuk penyimpangan, ya, bentuk-bentuk penyimpangan sosial, yang dimana penyimpangan sosial itu ada beberapa hal yang menyebabkan sehingga seseorang bisa melakukan penyimpangan. Ya. Di antaranya adalah mereka melakukan kejahatan karena faktor balas dendam, melakukan kriminalitas karena terdesak masalah ekonomi. Banyak pembelajaran yang bisa kalian dapatkan dari proses ini. Di antaranya adalah dengan kalian mengetahui perilaku menyimpang, kalian bisa mencegah diri kalian untuk tidak melakukan pelanggaran nilai dan norma yang ada. Pekan depan kita akan membahas tentang sifat-sifat perilaku menyimpang. Kalau hari ini kita sudah membahas bentuknya, pekan depan kita akan membahas tentang sifat-sifat perilaku menyimpang. Nah, kemudian sebagai oleh-oleh yang akan kalian bawa pulang ke rumah, Ibu akan mengirimkan kembali link, ya, Google Form yang bisa kalian kerjakan di rumah. Dan hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Sebelum kita tutup pembelajaran, ayo silakan Sarul memimpin doa temannya sebagai penutup pembelajaran hari ini. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini dan beranjak keluar dari kelas, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan pembelajaran sudah saya laksanakan. Mohon saran serta kritikannya untuk kegiatan pembelajaran saya yang lebih baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.